Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, gimana kabarnya hari ini? Sehat semua kan? Untuk mengawali pembelajaran pada hari ini, mari sama-sama kita berdoa. Nah, pada hari ini ada yang tidak masuk semua, bagus. Nah, untuk mengawali pembelajaran pada hari ini, bagaimana kalau kita sama-sama menyanyikan lagu wajib? Oke, sudah hebat semuanya hafal lagu wajibnya. Jadi di sini Ibu ada bacaan, judulnya Jaka dan Pengemis. Salah satu siswa tolong bacakan, kita simak sama-sama. Baiklah, sudah kita dengarkan sama-sama pembacaan cerita dari teman kalian tadi. Nah, dari cerita siapa yang tahu apa isi cerita tadi? Iya, benar sekali. Nah, dan siapa saja tokoh yang ada dalam cerita tersebut? Nah, benar. Dan bagaimana sikap kita kalau kita bertemu dengan seseorang yang sedang kesusahan? Betul sekali. Kita harus menolong orang yang sedang kesusahan. Pintar semua murid-murid. Pada pembelajaran kali ini, kita akan sama-sama membahas bagaimana hak dan kewajiban kita dalam lingkungan masyarakat dan juga persebaran flora yang biasanya dimanfaatkan dalam kehidupan sehari-hari di Indonesia, seperti padi dan teh. Nah, di sini Ibu ada teks bacaan yang berjudul Lani dan Adiknya. Kalian semua tolong baca dulu ya, nanti kita akan bahas. Sudah dibaca semua? Nah, dari teks tersebut ada siapa saja tokoh yang ada di dalam teks? Ya, benar, Lani dan adiknya. Nah, apa yang dilakukan Lani terhadap tanamannya? Ya, benar sekali, Lani menyiram tanamannya setiap pagi. Dan apakah adik Lani menyiram tanamannya juga? Ya, adik Lani tidak menyiram tanamannya seperti Lani. Ketika adik Lani tidak menyiram tanamannya, apakah adik Lani sudah menjalankan kewajibannya? Ya, adik Lani tidak menjalankan kewajibannya. Jadi kewajiban itu adalah sesuatu hal yang harus kita kerjakan. Dan sekarang Ibu ada gambar peta persebaran Indonesia. Nah, coba kalian amati dalam buku kalian apa saja persebaran flora yang ada di Indonesia, terutama pada padi dan teh. Ayo diamati. Nah, di sini siapa yang tahu teh dan padi itu cocoknya tinggal di daerah seperti apa? Ya, teh itu biasanya dapat tumbuh di daerah yang dingin seperti di pegunungan. Kalau di Bengkulu ini di mana contohnya? Ya, di Kepayang. Di Kepayang itu ada perkebunan teh yang luas. Nah, sedangkan padi itu jenis tanaman yang bisa hidup di daerah yang dingin dan memiliki banyak air, karena padi memerlukan air yang sangat banyak untuk hidup. Ya, jadi anak-anak, padi itu adalah tanaman yang dulunya berasal dari negara India, dan orang India, nenek moyang orang India datang ke Indonesia membawa bibit padi. Nah, bibit padi itu ditanam di Indonesia. Oleh karena itu, orang Indonesia banyak mengonsumsi nasi. Indonesia itu adalah negara nomor 1 yang terbesar yang mengonsumsi nasi. Jadi rata-rata orang Indonesia itu banyak yang mengkonsumsi nasi sebagai makanan pokok mereka. Oleh karena itu, padi juga dibudidayakan besar di Indonesia. Kalian pasti pernah melihat sawah yang luas di daerah kalian. Nah, di berbagai daerah, nasi itu tidak hanya sebagai makanan pokok saja, tetapi juga bisa dijadikan sebagai jajanan-jajanan. Jadi, padi diolah menjadi nasi, atau bisa juga padi diolah menjadi tepung untuk mereka membuat jajanan-jajanan.
Nah, padi itu jenisnya ada 3. Yang pertama padi hibrida, yang kedua padi gogo, yang ketiga adalah padi lokal. Nah, padi yang sering dibudidayakan di Indonesia itu biasanya padi hibrida, karena padi hibrida itu terkenal enak dan mudah untuk dibudidayakan. Dan yang selanjutnya adalah tanaman teh. Tanaman teh adalah tanaman yang diolah menjadi teh. Jadi teh itu yang biasa disuguhkan di rumah kita bila ada tamu. Jadi tanaman teh itu diolah pucuknya dan batang yang masih muda, diolah, dikeringkan menjadi teh. Jadi di Indonesia biasanya teh disuguhkan untuk tamu-tamu yang datang ke rumah. Tanaman teh dulunya bukan berasal dari Indonesia. Jadi dulu tanaman teh itu berasal dari Tiongkok yang kemudian masuk ke Indonesia. Dan tanaman teh itu ada bermacam-macam jenisnya, ada teh putih, teh hitam, teh oolong, dan masih banyak lainnya. Dan tanaman teh itu hidup di daerah yang dingin, biasanya di pegunungan. Kalau di Bengkulu biasanya di Kepayang. Nah, di Kepayang itu ada perkebunan teh yang sudah besar, lumayan luas, dan memiliki pabriknya sendiri. Baiklah, Ibu sekarang akan membagi kalian menjadi 2 kelompok. Karena jumlah murid kita hanya 20 orang, maka Ibu akan membagi kalian menjadi 2 kelompok. Dan di setiap kelompoknya akan Ibu beri 2 tugas. Tugas 1 dan tugas 2. Nanti orang yang dalam kelompoknya mendapatkan tugas 1 akan bergabung lagi dengan orang yang mendapatkan tugas 1. Begitupun tugas 2. Setelah itu kalian akan mendiskusikan tugas yang Ibu beri tadi. Nah, Ibu beri waktu untuk kalian mengerjakan. Setelah kalian selesai mengerjakan, nanti kalian akan kembali ke kelompok asal kalian untuk berdiskusi kembali. Mengerti? Ayo laksanakan. Apakah kalian sudah selesai? Nah, jika kalian sudah selesai, kalian kembali ke kelompok asal kalian. Dan Ibu akan menunjuk secara acak untuk maju ke depan kelas dan mempresentasikan apa yang telah kalian diskusikan di kelompok asal tadi. Oke? Dan sekarang Ibu ada kuis. Nah, kalian kerjakan bersama kelompok kalian. Nanti akan kita hitung skor dari kuis yang kalian kerjakan. Ini kalian diskusikan dulu bersama teman-teman kelompok kalian. Silahkan. Setelah kita hitung skor tadi, jadi kita mendapatkan pemenangnya adalah kelompok 1. Nah, dari pembahasan kita hari ini, apakah ada yang bertanya? Baiklah, kalau tidak ada yang bertanya, kita simpulkan apa yang telah kita pelajari hari ini. Jadi, pada hari ini kita telah belajar tentang kewajiban kita dalam lingkungan masyarakat dan persebaran flora di Indonesia seperti padi dan teh. Kewajiban kita dalam lingkungan masyarakat itu ada banyak sekali. Kita bisa melakukan dengan hal-hal kecil seperti bersama warga dan juga tidak membuang sampah sembarangan dan juga membersihkan lingkungan rumah kita. Nah, dan tanaman yang sering kita jumpai itu tanaman teh dan tanaman padi yang merupakan makanan atau kebutuhan pokok kita sehari-hari. Nah, tanaman teh ini biasanya hidup di dataran tinggi, dan teh ini biasanya hidup di dataran tinggi seperti pegunungan. Nah, kalau di Bengkulu biasanya di Kepayang. Dan begitupun pula pada tanaman padi. Tanaman padi itu memerlukan air yang banyak. Jadi tanaman padi harus hidup di daerah yang memiliki banyak perairan atau banyak air. Baik, sekian pembelajaran kita pada hari ini. Untuk mengakhiri pembelajaran hari ini, mari sama-sama kita berdoa. Doa mulai. Selesai. Dan untuk yang terakhir, mari sama-sama kita tepuk semangat dulu. Tepuk semangat. Semangat.
Semangat. Baiklah, sekian pembelajaran pada hari ini. Ibu akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.